kita mulai lagi. Parosai. Kita baca buku seri Encyclopedia Keajaiban Tubuh dari Fantastik. Nah, judulnya adalah Kotoran yang Ajaib. Ilustrasi maksudnya. Pipizu. Wah, karangan dari Ding Yueran. Kotoran yang ajaib. Dari Kompas Gramedia MNC. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata kotoran? Jorok, bau, atau menjijikan? Lagi pup ya. Ini ada besar banget. Iya, warnanya coklat lagi ya. Tapi kotoran atau feses itu sangatlah unik. Jadi kotoran itu juga bisa disebut dengan feses. Feses. Nah, ini ilustrasinya nih, toiletnya nih duduk, harusnya toilet yang bagus itu jongkok. Ya, nanti langsung kebuang ke septic tank. Nah, ini kotoran gajah nih. Ini bentuknya. Semua kotoran sama saja kan? Tentu tidak. Ayo kita lihat. Wah, kotoran milik siapa ini? Besar sekali. Ternyata ini kotorannya gajah. Kok kayak cookies? Iya, kayak cookies. Ini kotoran gajah ini kalau di dalamnya itu bisa dijadiin kertas. Karena gajah itu suka makan kayak bambu-bambu apa diolah, itu bisa jadi dengan kertas. Kalau ini kotoran siapa? Kecil sekali. Ternyata kotoran tikus. Kotoran tikus bau, jorok, bau banget. Kayak warnanya hitam-hitam kecil gitu. Ternyata ini kotoran tikus. Kita lihat lagi. Ini kotoran siapa ya? Ada banyak ampas rumpus. Ternyata ini kotoran kuda. Ini yang nanti ya yang Kalau kudanya pendek kayak gini jadi kayaknya kayak keledai ya. Keledai. Oh, belum lihat keledai ya. Oke, kita mulai lagi. Ada tali hitam panjang di bawah ekor ikan. Apakah itu? Oh, ternyata kalau ada tali hitam panjang di ekor ikan itu adalah kotoran ikan. Ada bercak di kaca mobil. Apakah itu? Warna putih biasanya tuh ya. Ternyata itu kotoran burung. Warna putih kotoran burung, cek. Biasanya di mobil kita tuh kelihatan tuh kotoran burung. Kita lihat lagi nih. Apakah serangga juga mengeluarkan kotoran? Nih, tuh keong tuh di situ tuh. Kicop. Warnanya kadang kotoran itu warnanya hitam tuh nempel di tembok tuh. Kadang ada semprot kan pakai itu, pakai selang. Lihat. Hitam ya? Lihat ini kotoran siput. Atau keong. Jika siput mengkonsumsi makanan berwarna kuning, kotorannya akan berwarna kuning. Jika makanannya berwarna merah, kotorannya akan berwarna merah. Jika makanannya berwarna hijau, kotorannya juga akan berwarna hijau. Jadi kotorannya juga berwarna-warni. Masa sih? Kok keong itu di situ makan daun hijau, kotorannya warnanya hitam nempel-nempel gitu ya? Beda ya. Ini siput yang di sini sama bekicot apa beda ini kan? Lihat lagi di sini. Kotoran juga berbeda-beda, tergantung dari hewan yang mengeluarkannya. Bentuknya beda, warnanya beda, aromanya pun beda. Kotoran babi, kotorannya beruang. Bukan beruang siapa? Beruang. Panda ini. Memang boleh ngomong babi. Apanya boleh apa? Ini kan cuma ngomong tentang kotorannya. Kenapa bisa berbeda? Karena jenis hewan juga berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Ada yang makannya daging, ada yang makannya rumput. Ada pula yang makan segalanya. Nih, kayak babi. Babi ini makan apa? Babi ini makan segalanya. Wow, dia bisa makan. Ini kuda. Ini kayak bukan kuda, ini sapi atau kerbau, makannya rumput. Sapi, makannya rumput. Ini makan kelinci. wortel. Kelinci makannya wortel. Ini ayam, biasanya makannya biji-bijian. Iya. Ada hewan yang harus berhenti sejenak untuk membuang kotoran. Tuh kelinci. Ada hewan yang bisa mengeluarkan kotoran sambil berjalan. Tuh biasanya kijang, kambing itu kayak sambil jalan. Kalau kelinci berhenti dulu, baru dia keluarin kotorannya. Terus ada juga hewan yang baru saja buang kotoran di sini, lalu buang kotoran di sana. Nah, tuh ayam tuh biasanya di sini, di sana, di sini, di sana. Kan? Ada hewan yang buang kotoran di tempat yang ditentukan. Biasanya juga, biasanya kalau ini anjing ini biasanya dia ngedus-ngedus dulu.
terus dia buang. Nah, kalau anjing ini buang kotorannya itu nggak pernah dikubur. Kalau kucing bagus, habis dia buang kotoran terus digali tanahnya, dikubur, ditutupin. Ada juga hewan yang buang kotorannya sambil terbang, ya, burung. Iya. Wah. Sampai kena kaca mobil. Ini beruang nih, ini beruang makanannya daging. Padahal beruang juga suka juga dengan madu. Madu apa? Madu. Ini orang. Manusia membuang kotoran di tempat yang ditentukan. Nah, ada toilet tuh. Ini buat Ini buat cewek, ini buat cowok. Benar. Anak kecil harus membuang kotoran. Anak kecil juga buang kotoran. Ini Pada duduk ya, pada nggak bagus duduk itu ya. ini apa? Orang dewasa juga harus buang kotoran. Buang kotoran. Ada yang lagi sambil baca, ada yang lagi senyum-senyum. Ini lagi baca buku buang kotoran kan. Ini lagi senyum-senyum. Ini ada bayi. Anak kecil belajar membuang kotoran di pispot. Wah, susah banget dibaca pispotnya. Ya kan? Ada bayi membuang kotoran di popok. Popok itu pampers. Kayak Vijit masih pakai pampers. Dan itu habis malam-malam pakai pampers. Dia Dia nggak ngompol. Kalau ngompol biar nggak basah. Ya. Tuh. Beberapa hewan membuang kotoran lalu dibiarkan begitu saja. Ini kayak badak nih. Dibiarin gitu aja dia buang. Nah, beda nih sama kucing. Beberapa hewan buang kotoran lalu menguburnya. Tuh, ini kucing bagus. Ada lagi nih, ada juga hewan yang membuat hewan lain membersihkan kotorannya. Tuh kayak kumbang itu yang dipilih larva. Kotorannya habis itu dikumpul-kumpulin terus digelinding-gelindingin. Ada hewan yang membuang kotoran di tempat yang mudah terlihat. Nah, ini singa. Wah, palanya gede banget ya. Kakinya kecil loh. Cuma selidi. Ada hewan yang membuang kotoran di dalam air. Oh, buaya. Manusia dan hewan mengeluarkan kotoran. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Sama saja. Sama. Nah, tanaman juga makan sesuatu. Mereka makan cahaya matahari, air, dan nutrisi. Matahari kena fotosintesis, didapat air, dapat nutrisi. Tapi ini kok ada dalamnya? Nah, kita baca dulu di sini. Lalu mereka menghasilkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Sesuatu itu adalah oksigen. Jadi, pohon, rumput, dan bunga mengeluarkan kotoran yang berguna. Jadi ini tumbuh-tumbuhan ini ngeluarin apa? Ngeluarin kotoran, tapi kotoran itu disebut dengan oksigen buat kita Napas ya? Iya. Nanti ayah baca ini ya. Juga Oke. bisa pup ya. Hah? Ternyata tumbuhan juga bisa pup. Iya, dia mengeluarkan oksigen. Gede banget. Dia menghirup karbon dioksida, CO2 dan mengeluarkan oksigen. Tapi di malam hari dia kebalik, dia bisa menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Makanya kita kalau malam jangan pernah tidur di hutan. Misal Ini jantung kita ya. ini perut, ini cerita tentang perut, kerongkongan. Di sini nggak dilihatin tentang jantung, ini Ini tenggorokan. kerongkongan, Mana? perut, usus kecil, usus besar, ini anus. Nah, anus itu pantat, lubang pantat namanya. Terus ini baru nya. Manusia makan sesuatu, lalu makanan itu masuk ke dalam tubuh untuk dicerna dan diambil nutrisinya. Setelah 10 jam manusia mengeluarkan sisa makanan yang disebut dengan tinja atau fases atau Ayah. Oke. Ayah mana Apa? itu jantungnya? Di sini nggak dilihat tentang jantung karena ini proses mengeluarkan kotoran. Setelah membuang kotoran atau BAB, manusia membersihkan pantatnya dengan air dan tisu, lalu menyiram kotorannya dengan air. Manusia sangat menjaga kebersihan dibandingkan dengan hewan. Iya, lebih bagus kalau kita kotoran membersihkan dengan air, jangan pakai tisu. Kalau sudah pakai air baru dilap pakai tisu boleh. Jadi jangan hanya tisunya aja. Oke? Berapa lama Lanjut nih? lagi. Kotoran seperti apakah yang dianggap sehat
Kotoran yang berbentuk seperti pisang dan berwarna kuning adalah kotoran yang sehat. Oh, kalau dia berbentuknya bulat kayak pisang tuh lonjong, terus berwarnanya kuning adalah kotoran yang sehat. Memakan banyak sayuran hijau akan membuat kotoran berwarna hijau. Iya, kalau mencret becek. Iya. Memakan banyak daging akan membuat kotoran berwarna coklat. Meminum banyak susu akan membuat kotoran berwarna lebih terang. Oh, ini apa ini? Pantat. Bokong. Di pantat. Iya. Dut, kentut tuh. Biasanya kalau keluar kentut juga. Dut. Terus nya terus kotoran Aku juga yang kemarin bencet. Iya, kotoran yang mengambang di air menunjukkan bahwa penyerapan lemak kurang baik. Oh gitu, kotoran yang mengambang di air itu menunjukkan bahwa penyerapan lemaknya kurang baik ya. Oh, kalau ngambang malah penyerapannya kurang baik. Tapi kalau kotoran yang berlendir menunjukkan adanya pada masalah pada usus besar. Berlendir. Kalau ngambang malah nggak bagus karena ternyata penyerapan lemaknya kurang baik. Selain itu, kentut adalah sahabat kotoran. Jadi biasanya kalau juga disertai dengan temannya kentut. Kan? Oke. Unta hidup di padang pasir. Kotoran mereka biasanya kering sehingga orang-orang menggunakan sebagai pengganti kayu bakar. Wow. Kotorannya unta bisa jadi kayu bakar, dibakar. Wow, dong berarti. Kuda Nil mengeluarkan kotoran di dalam air. Para ikan kecil menghampiri dan memakannya. Oh, kuda Nil hippo itu mengeluarkannya kotorannya terus dimakan sama ikan. Bagi para ikan kecil ini adalah makanan lezat yang berlimpah nutrisi. Kelinci memakan kotorannya sendiri. Ih, jorok. Ini bagus untuk menyerap nutrisi karena kotoran mereka masih memiliki nutrisi. Oh, karena dia makan wortel. Induk koala biasanya mengeluarkan kotoran yang masih mengandung nutrisi. Kotoran yang diberikan pada bayi koala untuk dimakan. Ih, bayinya dikasih. Aduh, ayo baru tahu nih. Ayo kita lanjut lagi. Kotoran adalah bahan penyubur yang bagus. Penyubur ini dapat membuat tanaman, buah, dan sayur tumbuh dengan baik. Oh, jadi kotoran ini bisa dijadikan pupuk. Jadikan pupuk nih buat tumbuhan, sayuran, tumbuhan. Kotoran dapat menghasilkan biogas yang bisa menjadi bahan bakar dan sumber energi yang bersih. Ternyata karena kotoran itu mengandung gas, kan bau banget ya. Bau banget itu bisa menghasilkan namanya gas. Gas itu diolah menjadikan sebuah bahan bakar. Jadi dari pup masuk ke dalam tinja nih, tinja itu masuk ke dalam septic tank. Nah, septic tanknya itu diolah, ada mengandung tekanan gasnya tuh, gas set diolah masuk ke pipa buat jadi penerangan sama masak. Masaknya dari baunya tapi pas dimasak gak keluar bau baunya itu gitu. Baunya panas. Iya. Selain membuat tanaman semakin tumbuh dengan subur, beberapa kotoran hewan juga dapat dipakai sebagai bahan pembuat obat, perawatan kulit atau minuman. Masa? Kapsul. Ada juga dijadiin masker wajah. Dijadiin minuman nih. Nah, ini nama kalau dijadiin minuman itu namanya kopi luwak. Jadi si luwak ini binatang itu makan biji kopi. Dia makan, ternyata pas dia makan itu nggak dikunyah, ternyata masuk ke dalam lambung, di dalam lambung itu ternyata dikeluarin kotoran. Nah, dari kopi luwak itu nanti dibersihin terus diseduh, kopinya enak banget katanya. Harganya mahal itu kopinya itu. Harganya berapa? 1 juta bisa. Mahal kopinya, kopi luwak itu mahal, katanya rasanya enak. Saya tahu aja. Rasanya nggak kayak katanya. Aku punya banyak kegunaan loh kata si Apa? Kata si Wow. Ayo, tebak kotoran milik siapa ini? Waduh, banyak banget ini. Kok ini kelihatan kotoran gajah nih. Ini gajah nih, ya kan? Tuh, ini gajah, ini kakinya nih Ini gajah. apa? Waduh, nih nggak tahu nih kok kotoran yang lain. Ini kotoran siapa nih di laut ini? Biasa pasti ikan nih, apa ikan paus ini kan? Terus ini kayak kotoran kelinci layaknya ya.
Oh, gede banget nih kotoran siapa nih? Ini kotoran apa ini? Ini kotoran siapa nih? Banyak banget nih. Wow. Di belakangnya masih ada. Belakangnya masih ada. Coba kita lihat pelan-pelan. Belakangnya sudah tidak ada. Oke. Tidak ada. Sudah sekian informasi. Ini ya? Iya. Kita baca dulu. Mengetahui kondisi tubuh lewat kotoran. Bagaimana kotoran fases dihasilkan? Sisa makanan tidak sepenuhnya diserap tubuh, akan pergi menuju usus besar melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, sisa makanan tersebut akan dikeluarkan di tubuh melalui anus dalam bentuk kotoran. Kenapa kita bisa mengetahui kondisi tubuh melalui kotoran? Orang bilang kotoran adalah surat dari usus. Dengan mengamati warna, bentuk, dan aroma kotoran, kita bisa memahami kondisi kesehatan tubuh. Kotoran seperti apa yang sehat? Bentuk kotoran. Kotoran yang berbentuk seperti pisang, ada kotoran yang sehat. Kotoran yang berbentuk gumpalan kering menunjukkan tubuh kurang cairan. Kotoran yang berbentuk seperti lumpur menandakan tubuh kebanyakan cairan. Kotoran yang seperti cairan biasanya tanda penyakit dari usus yang harus diobati. Warna kotoran, fases yang normal berwarna coklat, fases yang berwarna hitam menandakan kesehatan terganggu, fases yang berwarna sangat hitam atau ungu menunjukkan adanya kemungkinan pendarahan di pencernaan atau penyakit lain. Segeralah ke rumah sakit. Kenapa fases bau? Bau fases bisa berasal dari zat kimia di dalam kotoran. Zat ini berasal dari protein dalam makanan yang dipecah oleh bakteri dalam usus. Dengan kata lain, kalau kamu mengonsumsi banyak lagi dengan protein, kotoranmu akan lebih bau. Kotoran yang berbau aneh atau berbau asam yang menunjukkan adanya pertanda penyakit usus. Berapa rata-rata orang BAB setiap hari? Biasanya orang BAB sehari 1 kali, yaitu setelah bangun tidur atau setelah sarapan. Bolehkah menahan BAB? Tidak boleh. Rasa ingin BAB adalah respon normal dari tubuh. Tubuh ingin bilang, waktunya buang air besar. Maka kalau mengabaikannya, proses pembuangan sisa makanan akan terganggu dan bisa menyebabkan sembelit. Sembelit itu kayak penyakit ambeien ya kayaknya ya. Kotorannya. Oke. Sekian cerita fakta menarik tentang tubuhmu. Tubuh kita sangat ajaib, ada otak yang pintar, mata yang bersinar, lubang hidung yang unik, kaki tangan yang lincah, bahkan bisa mengeluarkan kotoran yang ajaib. Baca yang ini juga, kentut yang sehat. Ayo cari tahu keajaiban ilmu pengetahuan, ternyata banyak fakta menariknya loh. Oke, kita lanjutkan nanti yang berikutnya. Oke. Dadah guys.